Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Humairo dengan NRP 122180030. Sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek dari mata kuliah Teknologi Bangunan Batang Lebar, yaitu The Hubble Mosque. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Finda Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah ini atas ilmu dan juga arahannya sehingga saya mampu menyelesaikan proyek ini dengan baik. Nah, The Hubble Mosque merupakan sebuah tempat ibadah bagi umat muslim yang mengusung konsep hablum minallah, hablum minannas dengan bentuk gaya arsitektur yang modern kontemporer. Nah, bangunan ini memiliki panjang yaitu 20 meter dengan lebar 30 meter dan juga tingginya 20 meter. Nah, untuk menunjang bentangan tersebut saya menggunakan klasifikasi struktur bentang lebar yaitu section active dengan salah satu keluarganya yaitu yang saya pilih adalah grid beam system. Nah, saya juga menggunakan beton bertulang untuk menunjang struktur tadi. Kemudian ada 4 ruang utama di sini, yaitu ada ruang wudhu wanita, ruang wudhu pria, ruang sholat pria, dan juga ruang sholat wanita pada lantai mezaninnya. Nah, struktur jenis kegiatan pada bangunan ini cenderung memusat karena dilihat dari kegiatan yang setelah berwudhu, kemudian mereka akan sholat berjamaah tanpa ada pembatas kolom di tengahnya di ruang sholat. Nah, dari situ saya memilih untuk menggunakan sistem struktur yang 2 arah atau two way. Nah, bangunan ini cenderung mengekspresikan strukturnya. Sini bisa dilihat dari balok-balok yang diekspos dari material kaca di atasnya, kemudian juga ada pondasi yang diekspos di sini. Nah, kemudian anatomi bangunan itu sendiri terdiri atas structural member yang terdiri dari balok A atau balok yang memanjang. Kemudian di sini juga ada balok B atau balok yang horizontal dan ada balok C yang baloknya diagonal di sini. Nah, dari tiga struktural member tadi itu akan membentuk unit profile structure yang ditambah dengan adanya kolom. Kemudian dari unit profile structure ini akan membentuk suatu sistem struktur utama. Nah, di sini pembebanan yang terjadi adalah beban hidup yang jatuh ke bangunan ini akan diterima oleh balok memanjang atau balok A tadi, kemudian akan ditransfer secara merata dengan kepada balok B ataupun balok yang horizontal ini, dan akan ditransfer kembali kepada si balok C atau balok yang diagonal ini. Kemudian akan ditransfer kembali kepada kolom dan pondasi di bawahnya seperti itu. Nah, material yang digunakan di bangunan ini cenderung menggunakan beton dan juga kaca seperti itu. Nah, karena ini sistem pembebanan yang terjadi pada si grid system ini disambungkan oleh tulangan-tulangan besi yang mengalir di dalam beton sehingga gaya tekan dan juga gaya tariknya akan stabil seperti itu. Kemudian untuk sambungan ke pondasinya juga ini menggunakan pondasi telapak di mana ada tulangan yang menerus dari kolom kepada pondasi. Nah, untuk merespon iklim-iklim di Indonesia, bangunan ini memiliki beberapa solusi diantaranya untuk merespon iklim panas atau temperatur yang panas yang akan membuat struktur ini menjadi melendut ataupun memuai. Itu saya menggunakan green roof dan juga selubung bangunan vertical garden di sini untuk mereduksi panas yang masuk dalam bangunan. Kemudian untuk mengurangi respon terhadap angin di sini yang akan membuat bangunannya menjadi melendut ke dalam apabila tertutup semua, saya menggunakan beberapa ventilasi agar ada penghawaan alami yang masuk dan juga cross ventilation di sini sehingga bangunannya itu tidak akan melendut ke dalam. Dan terakhir yang terhadap hujan, di sini air hujan yang jatuh ke bangunan akan terus disalurkan ke bawah tanah karena bangunan ini sudah berbentuk miring dan akan diserap kembali oleh bak SPH untuk digunakan pada kegiatan di dalam masjid ini. Nah, kemudian dalam proses pengerjaannya, di sini pertama kita akan pembersihan lahan terlebih dahulu, pemasangan pagar agar puing-puing di dalamnya tidak berantakan keluar. Kemudian ada peletakan dan juga pembuatan pondasi yang sudah ditanamkan tulang-tulang kolom di dalamnya. Kemudian ada perakitan tulang-tulang tadi, mulai dari tulang kolom, kemudian tulangan balok-balok. Kemudian ada pengecoran yang dilakukan di atas bekisting ataupun cetakan. Kemudian setelah itu pemasangan dinding konstruksi, pintu dan lainnya, setelah itu plat lantai dan juga pemasangan selubung bangunan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai The Hubble Mosque. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.